Ya, kali ini hari Senin yang indah ini kita ketemu lagi dalam program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, kali ini ada Sharon Agustin ya namanya, bener gak? Benar. Biasanya dipanggil? Sharon. Asalnya dari? Batam. Oke, jadi kita kedatangan tamu lagi dari Batam kali ini. Kalau waktu itu dari Batam sebelumnya ada Kak Bella. Pasti kenal juga dong? Iya. Ya, teman sekantor sama Kak Bella. Betul. Oke, nah jadi sekarang rekan satu timnya Kak Bella yang datang ke Batu untuk bareng-bareng ngobrol apa bareng kita. Ngobrol bareng maksudnya ya, di program Ngobrol Apa bareng kita. Oke Sharon, jadi belakangan ini ya, kamu punya Twitter? Punya? Oke, dan kamu kayaknya admin sosial media nggak sih? Benar. Ya, oke, admin sosial medianya di BFM. BFM itu Twitternya juga lumayan ramai nggak? Iya kan? Iya. Nah, pasti di Twitter itu pernah tahu sebuah cuitan itu beberapa hari lalu. Tahu nggak? Apa tuh? Yang bikin publik Indonesia rame. Ya, terguncang nah, itu, ya. Iya, terguncang. Tapi tweetnya itu udah dihapus baru-baru ini. Jadi waktu kita bacain ini udah dihapus ya. Yeah. Tapi ini sempat ada screenshot cuitannya. Ini dari @hilmi28. Nah, ini akunnya udah centang biru, namanya Hilmi Firdausi. Nah, dia itu menuliskan seperti ini. Menurut saya ini sudah melampaui batas. Warga Minang teguh dengan prinsip adat Basandi Syarak Basandi Kitab Buloh. Nah, gitu. Masakan Padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan dan kehalalannya. Nah, itu ada poin kehalalannya. Tolong jangan rusak itu. Kalaupun trik marketing ini sudah kelewatan, semoga segera diambil tindakan. Nah, ini tweet yang cukup ramai, benar nggak sih? Wah, banget sih ini. Di HP-mu, maksudnya di sosial mediamu, mungkin Instagram ataupun di Twitter, pasti sempat ngebahas ini juga, ada yang ngebahas ini juga, iya kan? Iya. Ya, kita mau bacain, walaupun udah dihapus ya, tapi cuitan-cuitan netizen ini masih ada loh rupanya. Nah, rupanya hal ini masih ada orang yang berkomentar tentang cuitan dari si Pak Hilmi ini. Iya, betul. Oke Sharon, coba bacain satu atau dua deh. Menurutmu nih, mana cuitan yang menarik? Nih sih, dari Cahyo Nugroho. Ya, silakan. Kita muslim pengen merasakan masakan Bali yang halal. Kita modifikasi dengan bahan halal. Bila saudara kita pengen merasakan masakan khas Padang dengan bahan yang mereka inginkan, kan ya tidak apa-apa. Asalkan jujur kalau itu makanan halal. Itu menurut saya. Oke. Itu ya, satu dari siapa tadi yang dibacain? Cahyo Nugroho. Cahyo Nugroho. Nah, bisa dibilang emang cuitan ini cukup ramai karena ada seseorang yang membuat sebuah usaha ya waktu itu. Dia tuh jualan apa sih, rendang kalau nggak salah ya, atau masakan Padang. Ya, masakan Padang. Namanya Babi Ambo. Itu sebenarnya sudah, dia itu sudah beberapa, bukan bulan, tahun yang lalu, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu dia itu mencoba untuk berjualan. Mungkin 2 tahun lalu itu awal-awal pandemi nggak sih? Iya, 2020 awal sih. Iya, itu 2020 awal itu kan banyak orang yang akhirnya mencoba untuk cari uang ya, cari duit tambahan mungkin waktu itu karena pandemi. Dan dia membuat Babi Ambo. Ambo itu kan kalau dalam bahasa Minang diartikan itu artinya saya kan. Gitu. Jadi artinya kalau diartikan ya babi saya gitu. Dan ditulis di bawah sini first in Indonesia, a non-halal Padang food. Nah, padahal menurut Pak Hilmi ini tadi, dia di sini dibilang masakan Padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan, dan yang terakhir kehalalannya. Oke. Tapi dia membuat, atau si Babi Ambo ini membuat sebuah inovasi yang membuat dia itu buat non-halal Padang food. Nah, oke. Jadi bisa dibilang dia menyalahi adat gitulah ya. Ya. Tentu saja kalau misalkan kita baca di komen-komentar netizen yang budiman, ini ya banyak komen yang pro dan yang kontra tentu saja. Dan cuitan-cuitan ini akhirnya yang bikin dia itu trending topik kan di Twitter. Wah, rame banget sih itu. Bahkan di CNN, nih aku coba buka ya. Di CNN dia tuh sempat dipanggil polisi hingga minta maaf.
Wah, si pemiliknya ini ya. Betul. Coba kamu buka linknya deh. Ada nggak? Ada nih. Oke. Coba bacain headline-nya. Headline-nya, heboh rendang babi, pemilik dipanggil polisi hingga minta maaf. Wah, sampai minta maaf ya dia ya? Aku bacain bawahnya ya. Pemilik usaha Padang dengan bahan baku daging babi, namanya Sergio. Nah, dia itu dibawa ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Itu pada Jumat tanggal 10 Juni 2022. Ini beritanya turunnya hari Sabtu, tanggal 11. Jadi dia Jumat kemarin ya, hari Jumatnya dia itu dipanggil polisi karena ya itu tadi, apa yang dia lakuin itu tadi, rupanya menyakiti hati orang Minang. Sepertinya menurutku nggak mewakili sih ya. Menurutmu mewakili nggak? Mewakili rasa sakit hatinya orang Minang, ketersinggungannya. Iya. Kayaknya enggak deh. Enggak ya, oke, karena yang tersinggung satu orang kan. Iya. Yang Hilmi tadi itu ya. Dia yang Hilmi itu merasa oh harusnya dia itu halal dan segala macam. Dan ya itu akhirnya banyak orang yang pro dan kontra, jadi perdebatan gitulah. Kita nggak akan bahas soal pendapat kita ya. Kita pasti punya pendapat masing-masing. Kamu pasti punya pendapat masing-masing. Aku juga punya pendapatku sendiri soal hal ini. Tapi kita nggak usah omongin pendapat kita gitu. Kita baca cuitan dari netizen lagi yang budiman lagi. Ya? Iya betul. Coba aku baca satu ya. Coba. Jujur aja saya nggak ngerti korelasi apa yang ngebuat mereka dianggap melampaui batas. Padahal yang namanya masakan sifatnya universal. Ini dari Ceotou. Ini memang akun-akun Twitter ini identik sama akun yang nggak relate sama nama asli kan. Iya nih. Ya. Ini namanya Ceotou. Aku nggak tahu nama aslinya siapa. Dia bilang gitu. Ya memang namanya masakan itu biasanya nggak ada apa ya, kayak nggak ada patennya gitu loh, kecuali makanan yang brand besar kayak Coca-Cola, McD, jelas itu dia punya paten kan. Jadi akhirnya kalau misalkan dimodifikasi nggak sembarangan. Betul. Gitu. Tapi kalau masakan Padang aku nggak tahu sampai sekarang ada nggak badan yang mematenkan masakan Padang standarnya harus gimana. Ada nggak? Nggak ada ya. Setahu aku juga sih nggak ada. Nggak ada. Jadi ya begitulah. Makanya dia bilang di sini melampaui batas menurut CATU ini, @CATU. Silakan kalian cari, pasti ada di sini. Terus ada lagi nih. Pasti yang jualan bukan orang Padang, tapi dia bawa-bawa nama Padang. Nah, ini juga bisa jadi. Ini dari @Anggi_Yudis. @Anggi_Yudis bilang ini, pasti yang jualan bukan orang Padang, tapi bawa-bawa nama Padang. Balik lagi, kemungkinan yang bikin orang marah adalah karena itu tadi makanan Padang harusnya halal, tapi dia menggunakan nama masakan Padang. Dimasak dengan bahan yang non halal gitu ya? Iya, yang seharusnya makanan Padang itu identik dengan kehalalannya. Iya, identik dengan kehalalannya. Bahkan emang temanku pernah bilang sih, misalkan ini temanku main ya, dia itu pernah bilang kalau kita mau pergi kemanapun, ini dia ini muslim ceritanya, mau pergi kemanapun, nggak usah bingung cari makanan, selama ada nasi Padang, itu berarti halal. Gitu. Wah. Dimanapun, jadi kamu mau ke Papua, mau ke Ambon, mau ke daerah NTT, kemanapun pokoknya daerah-daerah yang katakanlah jarang ada orang muslim di sana, cari makan tinggal ke masakan Padang. Kalau misalkan ada resto Padang udah pasti itu halal. Gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang mungkin yang membuat Pak Hilmi ini tadi merasa harusnya nggak dimodifikasi dengan babi tadi. Trigger ya dia. Karena itu tadi ya, makanan Padang harusnya identik dengan halal. Gitu. Atau mungkin kalau memang dia membuat menu itu jangan pakai nama Padang itu tadi, ya nggak sih? Oh iya sih. Ya, oke, menurutku sih juga begitu ya. Jadi akhirnya jadi polemik, tapi padahal ini adalah hal yang udah lama. Iya, dia bukannya udah lama sih ya. Udah 2 tahun yang lalu ya baru heboh sekarang. Betul. Tapi baru hebohnya sekarang. Ya, begitulah ya, namanya juga netizen. Jadi kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tersinggung nih. Kamu pasti pernah tersinggung kan? Pernah. Pasti pernah lah, aku juga pernah tersinggung. Banyak yang bisa memicu ketersinggungan, entah itu sengaja atau enggak. Kalau ini tadi sifatnya aku rasa si Sergio itu nggak sengaja lah ya. Dia pingin berinovasi tapi dia nggak tahu soal itu tadi adatnya orang Padang bahwa nggak boleh. Karena kemungkinan dia juga bukan orang Padang. Gitu. Jadi dia nggak tahu. Jadi bisa dibilang
dia nggak sengaja akhirnya tanpa menyinggung. maksud lah ya. Tanpa maksud menyinggung gitu. orang-orang. Bahkan dia kan udah minta maaf ya tadi di sampai dipanggil ke Polri loh. Makanya gitu. Tapi kasusnya nggak dilanjutin sih karena emang balik lagi nggak ada badan sertifikasi atau segala macem kan. Jadi kalaupun orang mau modifikasi ya sah-sah aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya tersinggung itu kalau kita balik ke pertanyaannya, tersinggung itu menurutmu gimana? Boleh apa nggak? Menurut aku sih boleh. Boleh. Kenapa tuh? Ya karena kan manusia tuh punya perasaan ya. Ya, setuju. Juga namanya perasaan seorang tuh bisa sensitif, bisa nggak sensitif, mungkin juga mungkin dia nggak sensitif tapi karena lagi capek jadinya sensitif. Terus ada kata-kata yang nggak enak di hati jadi dia tersinggung. Jadi boleh sih tersinggung gitu kalau menurut aku. Boleh ya tersinggung ya. Menurutku juga boleh karena tersinggung itu biasanya kan kebanyakan itu ya dari nggak sengaja sih orang ngomong apa keceplosan akhirnya. Kadang bercanda-bercanda juga. Iya bisa buat tersinggung. Ya bener mungkin kadang kondisi psikologis ya lagi capek segala macam bikin orang emosinya cepet up. Ya kan akhirnya tersinggung dan biasanya tersinggung juga akan ada rentetan yang lain emosi akhirnya dia ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja kita akan bahas di berikutnya nih nanti soal efek dari tersinggung. Nah tapi ngomongin tersinggung boleh ya karena perasaan tadi ya. Iya. Karena perasaan orang punya perasaan lah maksudnya. Oke, tapi kalau ada nggak sih orang yang gampang tersinggung banget ada nggak menurutmu? Ada sih. Dikit-dikit tersinggung, tersinggung. Bahkan seharusnya kita nggak ngomongin tentang seseorang itu, tapi malah dia tersinggung. Ada nggak? Ada sih. Ada. Memang ada. Tapi itu salah nggak kalau model yang gitu? Kayak sesuatu yang berlebihan sebenarnya emang nggak baik ya. Setuju. Terlalu sering tersinggung juga sebenarnya jadinya nggak baik gitu. Ya. Oke, tersinggung itu memang boleh, tapi kalau gampang tersinggung juga ya nggak boleh. Bagus sih. Iya, jadi kayaknya dia hidup di satu planet sendiri aja gitu loh ya. Jangan sama kita gitu. Paling mulutnya bocor gitu kan biasanya gampang bikin orang tersinggung gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, apa sih yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir orang itu tersinggung sama tindakan atau ucapan? Kayak berhati-hati aja kali ya. Tapi kadang juga kalau kita berhati-hati kalau orangnya tersinggung, kita tidak tahu ya. Gitu ya? Jadi tetap harus berhati-hati aja lah. Berhati-hati. Oke, kalau gitu kamu punya nggak contoh kasus gitu, misalkan pengalamanmu yang of course yang nggak private dong, yang bisa kamu ceritain. Apa nih soal ketersinggungan? Mungkin kamu pernah nyinggung orang atau kamu pernah tersinggung gara-gara orang lain gitu? Kalau yang tersinggung sih aku lumayan jarang tersinggung ya. Ya, oke. Apa ya? Mungkin kayak kita bercanda hahihi, mungkin terselip salah satu kata yang buat orang lain mungkin nggak enak gitu. Padahal kita tuh udah hati-hati, udah bercanda, tapi kita ternyata menyinggung perasaan orang lain. Oke. Biasanya kalau lagi sama teman-teman sih ya. Kebanyakan sama teman ya? Iya, bercanda-bercanda. Iya. Kita lepasan sih. Iya. Iya sih, memang biasanya kalau misalkan orang tersinggung, ya udah cukup di hati aja lah ya. Nggak usah sampai di buat emosi gitu loh. Aku juga pernah buat tersinggung dan aku pernah ceritain ini sebenarnya waktu kita episode sama Sam, salah satu teman kita. Itu Sam itu kita pernah bahas juga yang mirip-mirip kayak gini. Aku pernah cerita sama dia, aku pernah bikin tersinggung orang lain gitu lah. Waktu ospek dulu ini agak parah sih sebenarnya, agak dark gitu loh jokesnya. Gelap ya? Iya gelap lampu mati. Jadi dia tuh sebenarnya orangnya tangannya lagi sakit gitu lah. Oke. Tangannya bukan sakit sih, cacat. Bukan sakit tapi cacat. Nah terus aku guyon-guyon. Intinya aku bilang iyalah biasa orang nggak punya tangan. Aku bilang gitu. Nah tapi rupanya memang dia nggak punya, dia punya tangan, cuman tangannya itu cacat gitu loh. Akhirnya dia tersinggung. Itu guyonannya agak dark sih memang pada saat itu. Tapi karena dia orang yang baru aku kenal, pada saat itu dia orang baru aku kenal, dan aku lihat orang itu, kayaknya orang ini friendly nih, maksudnya ceria segala macam. Berarti aku bisa dong kayak guyon agak yang wah gitu. Tapi rupanya dia tersinggung. Salah juga sih karena aku mengira bahwa rupanya dia kayak gini, rupanya enggak karena juga. Dia kebal ya. Iya. Ternyata dia rupanya tidak. Dia rapuh. Tapi kalau itu emang parah sih, nggak boleh diguyonin menurutku juga.
Kalau udah deket mungkin bisa ya. Bisa kali ya. Bisa, Tapi karena kalau udah menerima kenyataan ya. Iya benar-benar, karena ada satu video yang aku pernah tonton. Jadi dia itu orangnya itu cacat. Oke. Terus tangannya dia tuh nggak punya tangan. Oh, telapak ya. Nggak punya telapak tangan, benar. Jadi tangannya cuman buntung segini, dua gini. Tapi rupanya dia itu orangnya mungkin udah kebal atau gimana. Sama temennya itu sering dibuat kayak wayang-wayangan gitu loh. Jadi dikasih tongkat, diikat di tangannya, terus dia gerakan kayak wayang-wayang gitu. Oh. Jadi buat guyonan. Itu ada video yang pernah nunjukin kayak gitu. Dan itu aku lihat ini orang kebalnya minta ampun nih. Tapi orang yang bikin guyonan itu kurang ajar banget. Pasti dia udah bernama ya sama dirinya sendiri sih. Nah itu ada di sampai masuk di apa namanya channelnya Tretan Muslim waktu itu. Dia sama Paman Coki sebelum dia masuk penjara di konten videonya mereka. Terus di komen dibilang bahwa mungkin dia itu seorang seniman, orang ini apa namanya pemain wayang memang. Pemain wayang tapi tanpa dalang. Jadi dia sendiri yang jadi wayang gitu. Itu guyonannya mereka sih kayak gitu. Itu memang dark ya biasanya. Iya. Tolong hidupin lampunya ya. Iya, tolong hidupin lampunya, berbahaya. Oke, jadi itu ya Sharon. Jadi tersinggung itu boleh banget ya. Boleh. Tersinggung itu boleh banget, bukan boleh sih, sah maksudnya. Oh iya ya, sih. Sah. Oke lah. Ya gitu oke lah, tersinggungnya oke karena biasanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja. Benar. Dan kalau misalkan sudah tersinggung atau misalkan kita menyinggung gitu, gimana menurutmu harusnya? Minta maaf sih. Minta maaf? Minta maaf. Ya walaupun nggak tahu ya bakal memperbaiki keadaan atau enggak, tapi at least kita udah merasa bersalah gitu. Oke. Kalau kamu merasa tersinggung, biasanya apa yang kamu lakukan? Gak ada sih, biasa aja sih. Biasa aja ya? Maksudnya ya udahlah gitu. Biarin lewat gitu aja. Biarin lewat aja. Oke. Kalau dalam kasusku tadi, yang cerita yang tadi, ya pasti aku minta maaf lah. Pasti minta maaf. Terus, tapi rupanya kalau misalkan ada orang lain yang tersinggung, itu ada tipikal orang yang langsung ngomong gitu. Oh. Ya, ada yang dia berani ngomongnya, jangan bilang gitu, gini. Itu ada positifnya, ada negatifnya sebenarnya juga. Iya sih. Iya kan, misalkan ada orang yang tersinggung terus dia langsung ngomong, kalau orang yang menyinggung itu dia nerima, ya udah selesai masalah. Benar. Tapi kalau nggak terima, ya udah. Panjang. Ya gontok-gontokan, makin bertengkar parah kan. Ya karena nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah untuk hal ini. Jadi tersinggung itu boleh, tapi ya sewajarnya aja sih. Sewajarnya dan seenggaknya nggak sampai ada action yang kita lakuin gitu loh, cukup dalam hati aja gitulah ya. Dan kalau misalkan kita menyinggung dan kita sadari, waduh omonganku nyinggung atau kelakuanku tadi nyinggung, ya segeralah untuk minta maaf. Nah seperti yang dilakukan itu tadi Sergio ya namanya kalau nggak salah. Iya. Sergio tadi dia buru-buru minta maaf karena dia memang nggak tahu. Ya, karena juga nggak bermaksud ya dia ya. Iya, nggak bermaksud juga. Dan ini aku coba kutip ya kata-katanya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, buat pihak-pihak yang merasa tersinggung. Karena ini soalnya benar-benar nggak ada maksud untuk menyinggung, kan? Nggak ada maksud. Dan kita lanjut lagi ya. Jadi Sergio itu ngaku bahwa dia itu coba ambil peluang di dunia kuliner. Lewat itu tadi, Babi Ambo. Ya, Babi Ambo itu yang dibuka di awal 2020. Tepatnya pada masa awal-awal pandemi COVID-19 gitu ya. Nah tapi emang udah tutup pada saat itu. Dia cuma bertahan 4 bulan ya? Iya, cuma bertahan sebentar. Jadi seperti itu. Dan memang sewajarnya pada saat itu banyak orang yang akhirnya beralih profesi kan. Karena WFH, entah dia kena PHK dan segala macam. Akhirnya banyak yang alih profesi, bukan alih profesi, dia kayak mencoba peluang baru gitu lah. Ya. Nah, dia juga bilang karena keterbatasan knowledge dia juga, kalau ternyata ini akan menyinggung ke arah sana. Saya menyesal sekali kalau tahu ini dari awal akan terjadi seperti ini, nggak akan kami lakukan. Nah, jadi bener-bener dia itu minta maafnya tulus. Ya. Iya, betul banget. Nggak ada maksud nih. Nggak ada maksud. Nggak ada maksud sama sekali ya. Nggak ada maksud sama sekali. Nah, ini aku juga coba. Oke. Rupanya Bapak Hilmi Firdausi ini, @hilmi28 ini akunnya sudah di private guys.
per hari ini nih. Padahal kemarin aku sempat kepoin banyak hal di Twitternya dia. Bahkan dia juga abis nge-tweet itu nggak lama dia sempat nge-tweet satu kalimat juga bahwa dia intinya memaafkan lah apa yang dilakuin sama si Sergio itu, karena atas dasar dia juga nggak tahu apa-apa gitu, dan dia berharap Pak Hilmi ini berharap bahwa nggak akan terjadi hal-hal yang nggak berharap nggak ada hal-hal yang terjadi yang seperti itu lagi terulang gitulah ya. Jadi seperti itu. Ini baru banget nih. Padahal kemarin malam itu aku buka itu masih open masih semua. Ada tuh, masih ada. Oh ya, tweetnya juga nggak ada ya. Kayaknya ada tweetnya tapi nggak dihapus. Karena dia private sih ya. Karena kita nggak follow jadinya. Betul, kita nggak follow jadinya hilang. Dan balasan-balasannya tapi kita masih bisa lihat dari para netizen yang paling benar sejagat raya. Maha benar ini ya. Betul. Ini ada yang bilang bahwa Mayan lah setelah ubah strategi marketing banyak followers. Dulu sepi katanya. Ada yang bilang mungkin menurut siapa ini? Menurut Mrs. Reselin. Aduh namanya susah banget sih. Mrs. Reselin ini mungkin menurut dia Pak Hilmi ini followersnya sedikit dari mana? Kayaknya udah centang ya. Iya. Ya jadi seperti itu. Oke. Dan yang terakhir tadi pertanyaan gue yang terakhir tadi ya. Untuk meminimalisir tindakan kita supaya orang nggak tersinggung adalah kita hati-hati ya. Iya. Lihat situasi, kondisi. Bener. Terus lihat kedekatan kita sama. Wah itu penting sih. Ya. Orang ya, sama lawan bicara, sama temen. Oke lah kalau sama temen tersinggungnya mungkin nggak akan berentetan panjang banget ya. Bisa sih mungkin panjang banget. Paling kesel-keselan aja. Iya kesel-keselan aja. Paling ntar diajakin, kalau cowok diajakin futsal juga ntar juga join. Gitu, diajakin basket juga pasti datang gitu kan, diajakin mabar juga pasti nongol dia. Kalau cewek ada bahan gosip baru juga pasti berdamai kita semua. Gitu ya. Oke. Berarti cewek ini ya bahan gosip bisa jadi perdamaian ya. Perdamaian ya. Ya pokoknya yang digosipin bukan yang ini. Bukan yang tersinggung ini. Bentar aku minum dulu. Oke, jadi itu ya Sharon ya? Iya. Oke, jadi di sesi 1 ini kita bahas banyak hal tadi ya soal ketersinggungan, dan kita ada salah satu contoh kasus yang lagi panas, yaitu adalah kasus Babi Ambo. Sebenarnya bukan kasus juga sih, kayak perbincangan soal Babi Ambo, karena nggak sampai jadi kasus ya menurutku, karena cuman dia akhirnya ramai dan dipanggil polisi untuk diminta keterangan dan segala macam. Dia mengakui dia tidak tahu, nggak ada knowledge dan nggak ada maksud, terlebih nggak ada maksud. Cuman cari peluang waktu di awal-awal pandemi. Terus orang yang nge-tweet Pak Hilmi tadi juga mengiyakan ya, terima kasih sudah minta maaf dan segala macam, sudah diiyakan, dan kasus selesai. Ditutup. Nah tapi kalau kalian lihat di Twitter, lihat di TikTok, di Instagram, pembahasan ini akhirnya jadi panjang. Panjang itu maksudnya sering banget dibahas sama orang. Kayaknya kalau di FYP kita sering lihat di TikTok itu masih ada orang-orang yang masih ngebahas hal ini ya. Ya emang belum ada seminggu juga sih. Masih baru banget ya. Ya masih fresh banget gitu. Belum ada seminggu kalau kita kebahasnya sekarang ya. Dan aku harap hal ini juga nggak terjadi lagi ya Sharon ya. Iya. Oke, enggak. Seenggaknya jangan sampai bikin sesuatu inovasi yang bikin orang lain itu jadi tersinggung. Jadi tersinggung ya. Cari dulu, gali dulu. Tadi ya benar kata-katamu. Meminimalisir itu ya hati-hati ya. Jadi kita riset beneran, hati-hati supaya kita nggak nyinggung perasaan orang lain, apalagi kelompok gitu. Oke, Sharon, jadi itu dia sesi pertama kita. Tentu saja kita akan lanjut ya ke sesi yang kedua. Oke. Kita break dulu sebentar dan sampai ketemu di sesi yang kedua.